Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menyelidiki penyebab tabrakan maut antara kereta Turangga dengan kereta lokal komuter lain Bandung Raya di dekat stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pohon besar tumbang lalu menimpa sejumlah rumah hingga hancur di Garut. Berburu rezeki di tahun pemilu, ratusan warga Subang rela antre untuk mendapatkan pekerjaan mensortir dan melipat surat. Ribuan warga Subang antusias ikut mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pekerja pelipat kertas suara di KPU Subang. Pihak KPUD membutuhkan lebih dari 1.000 orang warga untuk menyortir dan melipat surat suara. Ribuan warga Subang rela antre untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi pekerja pelipatan surat suara di KPU Subang. Seleksi dilakukan petugas KPU Subang di sejumlah titik. Warga yang lolos langsung bekerja usai diberi pengarahan. Warga mengaku senang bisa mengambil bagian dalam persiapan pesta demokrasi sekaligus untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Untuk menambah penghasilan aja daripada diam di rumah gitu. Terus nambah pengalaman juga. Ini yang keberapaan ikut? Baru pertama kali. Udah tahu bayarannya berapa? Ada kalau nggak salah yang satu surat suara itu 300 berapa ya? Lupa 300 sekian lah, 300 rupiah berapa. Terus yang 4 suara itu 433. KPU Subang membutuhkan 1.100 pekerja untuk mensortir dan melipat surat suara yang tersebar di sejumlah lokasi. Upah penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sebesar Rp325 per lembar, sedangkan surat suara legislatif sebesar Rp433 per lembar. Libatkan masyarakat sekitar 1.100 orang, itu dibagi ke 4 lokasi sorlip, 6 lokasi sorlip. Target 10 hari berarti ya? Ya 10 hari, maksimalkan sesuai dengan arahan KPU. Surat suara yang udah ada apa itu? Yang sudah ada untuk surat suara, di sini kan baru ada itu pertama untuk DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota. Ini tinggal 2 lagi yang hari ini baru akan datang ke Subang. Penyortiran dan pelipatan surat suara untuk memastikan surat suara tidak rusak atau cacat sehingga bisa digunakan pada pemilu 14 Februari mendatang. Sementara KPU Sumedang memindahkan surat suara ke gudang logistik KPU di Gor Taji Malela di Jalan Pangeran Sugih, kawasan Kota Kulon. Pemindahan karena gudang logistik di Jalan Prabu Gajah Agung tidak lagi representatif, lantaran hanya bisa menampung 100 orang untuk tahap penyortiran dan pelipatan. Di tempat baru, kapasitas GOR bisa menampung 700 pekerja yang terbagi dalam 2 shift. Selama proses penyortiran, ditemukan puluhan surat suara cacat sehingga tidak dapat digunakan. Kami pusatkan seluruhnya di GOR Taji Malela karena memang berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, sebelumnya tempat pelipatan itu tidak leluasa, hanya untuk memuat satu shiftnya 100 orang. KPU Sumedang telah menerima sekitar 3.600.000 lebih surat suara untuk pemilu 2024. Sementara proses sortir lipat surat suara ditargetkan selesai dalam 8 hari ke depan. Jenderal Arifin dan Agun Gunawan melaporkan dari Subang dan Sumedang. Tim kampanye daerah Jawa Barat menargetkan kemenangan 60% untuk pasangan Prabowo Gibran di Jawa Barat. Target ini disampaikan dalam konsolidasi bersama relawan di Kota Bandung. Tim kemenangan daerah Jawa Barat menggelar rapat konsolidasi dengan relawan Prabowo Gibran di sebuah hotel di Kota Bandung Sabtu sore. Rapat dihadiri Ketua Tim Kemenangan Daerah Jawa Barat Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara Prabowo Gibran di Jawa Barat hingga 60%. Meyakinkan rakyat karena waktu tinggal 38 hari lagi dengan berbagai cara-cara yang tadi sudah disampaikan. Per hari ini survei juga masih tinggi, ya, walaupun belum mencapai 60%.
Mudah-mudahan target 60% sesuai hashtagnya Jabar Tetap Prabowo bisa kita menangkan. TKD Jawa Barat optimis pasangan Prabowo Gibran dapat menang dalam satu putaran karena mereka yakin suara di Jawa Barat menjadi salah satu kunci untuk meraih kemenangan. Tersentuh selama Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 mendapatkan dukungan dari para pemuda dari sejumlah kota di Indramayu. Cawapres Mahfud MD mengajak para pemuda untuk memilih calon pemimpin bukan sekedar karena visi misi, tetapi juga melihat rekam jejak dan karakter calon. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut antusias ratusan pemuda di Gor Dharma Ayu, Indramayu, Senin siang. Pasangan Ganjar Mahfud menerima deklarasi dukungan para pemuda yang tergabung dari berbagai organisasi mahasiswa hingga masyarakat sipil. Selama berdialog, Mahfud mengajak para pemuda untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden tidak sekedar melihat visi dan misi, melainkan juga melihat rekam jejak dan karakter calon pemimpin. Mahfud meminta anak-anak muda untuk tidak memilih pemimpin yang berpura-pura demokratis dan mengabaikan etika, namun memiliki masalah hak asasi manusia. Ini adalah pemilih-pemilih yang cerdas, bisa menentukan pilihan yang bagus sekaligus memberitahu kepada lingkungannya, kepada keluarganya, kepada saudaranya untuk memilih yang benar. Seperti saya katakan tadi, anak-anak muda seperti ini pasti mengerti visi dan misi yang tertulis itu belum tentu cocok dengan karakter orang yang membawa visi dan misi. Karena bisa saja visi dan misi itu dituliskan oleh orang lain tanpa berdialog dengan pengalaman. Selama berkampanye dan topi hasil produk lokal sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Gorontalo Senin siang. Anies menghadiri sejumlah kegiatan Desak Anies mulai dari petani hingga tokoh masyarakat. Ini adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut relawan dan pendukung saat mendarat di Bandara Jalaluddin Gorontalo Senin pagi. Anies disambut dengan penampilan adat Gorontalo. Ini adalah kali pertama Anies berada di Gorontalo. Selain berziarah ke makam pahlawan nasional Nani Wartabone, Anies juga menghadiri sejumlah acara. Anies optimis bisa meraih suara terbanyak hingga 60% melihat antusiasme perubahan yang digaungkan para pendukung dan relawannya. Alhamdulillah senang sekali. Kalau niatnya sudah lama dan sekarang tertunaikan. Jadi kami akan menghadiri beberapa kegiatan. Satu adalah ziarah ke makam pahlawan nasional Nani Wartabone. Kemudian sudah itu ada Desak Anies. Selain berziarah, Anies juga akan menghadiri dialog dengan para petani, tokoh dan relawan dalam acara Desak Anies. Teatrika Putri melaporkan dari Gorontalo. Suasana meriah mewarnai acara nonton bareng debat calon presiden yang digelar di sejumlah lokasi. Masing-masing tim mengklaim jagoannya memenangkan debat yang mengusung tema pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Relawan Prabowo Gibran bersama relawan Amin menggelar nonton bareng debat presiden di Sekretariat Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Prabowo Gibran di Jalan Riau, Kota Bandung, Minggu malam. Mereka memeriahkan acara nobar dengan mengenakan pakaian unik. Suasana berlangsung meriah, terutama saat pasangan masing-masing saling bertanya dan menjawab. Para relawan mengklaim debat kali ini dimenangkan oleh jagoan masing-masing. Sangat dikuasai oleh Pak Prabowo, jadi kelihatannya dari paslon lain menyampaikan gagasan, ada yang cukup mengkritisi, tapi juga ada yang justru mendukung gagasan beliau. Dan saya melihat Pak Prabowo dalam sesi-sesi awal beliau sangat tenang karena apa yang disampaikan bukan hanya sekedar akal pikirannya, tapi memang sudah diimplementasikan dalam perbuatan. Justru kelemahan-kelemahan selama menjadi menteri pertahanan ini bisa diangkat hal ini, dan dua calon yang nomor 1 dan nomor 3 nampaknya mengangkat itu, diantaranya adalah belanja, alutsista, bekas. Nobar juga digelar ratusan massa relawan militan atau tretan pendukung Ganjar Mahfud di posko kampung padat penduduk di Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur.
Suasana berlangsung meriah. Para pendukung memberikan aplaus saat Capres Ganjar memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan Capres lain. Para relawan mengaku bangga dengan penampilan Ganjar dan yakin Ganjar akan memenangkan kontestasi pada 14 Februari mendatang. Pak Ganjar sangat siap, sangat menguasai, sangat elegan, ya, dan saya yakin semua yang melihat merasakan betapa Pak Ganjar ini begitu mampu memimpin negeri ini. Debat ketiga pemilihan Capres-Cawapres 2024 digelar KPU di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Debat mengusung tema pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Muhammad Rizal dan Slamet Riyadi melaporkan dari kota Bandung dan Surabaya, Jawa Timur.